Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah telah memberi kenikmatnya sehingga kita dapat kumpul di ruang meeting hari ini. Antara hormat kepada Muhammad Fadri, dosen pengampu kuliah pengantar kewirausahaan. Selanjutnya, kenalkan saya Mutiara Kesha Nur Ainil dengan NIM 22006090, aktor yang akan memandu jalannya presentasi dan diskusi kali ini. Bertugas melakukan presentasi adalah kelompok 4 dengan materi bisnis plan. Sebelum itu, saya akan mengenalkan nama kelompok. Yang pertama, Nadia Ulfa Martin, saya sendiri. Yang ketiga, Kwina Wira Rahayu. Yang keempat, Fitri Junita. Dan yang terakhir, Jihan Oktaviani. Oke, tanpa lama menunda waktu lagi, mari kita masuk pada sesi pertama, yaitu pembukaan, dan selanjutnya sesi kedua, pembacaan materi. Pembacaan materi pertama dibacakan oleh Kwina. Kepada Kwina kami. Baik, kepada moderator, Mas, dari Dona Cake ini adalah usaha dosis yang adalah usaha yang bergerak di bidang dan next slide. Memperkenalkan Dona dengan harga yang pas dengan pelajaran ditambah inovasi baru donat sosis tersebut. Dan donat dan sosis baik presentasinya kuliner yang variatif dan dapat nggak ada itunya, kok hilang ya, screen kok hilang kok. Sorry, kok Kwina? Kita melanjutkan presentasinya. Jika kuliner yang variatif dapat melayani luar daerah, memberikan pelayanan yang baik, mengutamakan bahan kualitas
Baik, kepada Saudari Jihan, bisa dilanjutkan. Maaf, Jihan, audionya kayaknya belum ke. Bisa di slide yang sebelumnya tadi? Lupa saya itu ini. Tolong admin slide sebelumnya yang Kak yang ini. Bed. Tadi yang tujuan aja. Baik. Terima kasih kepada moderator. Adapun tujuan dari usaha bisnis brand kami yang pertama yaitu agar dapat memberikan alternatif kepada masyarakat atau tepatnya kepada orang yang suka membeli makanan untuk dapat membeli makanan yang praktis, hemat, lezat serta bercita rasa Indonesia yang khas. Nah, yang kedua yaitu melatih jiwa kewirausahaan. Yang ketiga itu dapat membuka lapangan kerja untuk orang banyak. Dan yang keempat dapat meningkatkan nilai jual produk. Yang kelima dapat menjalin kerjasama atau bermitra yang baik dengan para pemasaran makanan. Yang keenam yaitu penjualan melalui sosial media online dapat lebih meningkat. Yang ketujuh yaitu menjadikan produk makanan yang terkenal di seluruh wilayah Indonesia. Jadi tadi dari tujuan usaha bisnis brand kami. Oke, slide selanjutnya. Nah, pada perencanaan bisnis plan kami kali ini, kami menggunakan analisis yang pertama yaitu kekuatan atau bisa juga disebut dengan strength. Yang kedua yaitu kelemahan atau juga bisa disebut dengan weakness. Yang ketiga peluang dan yang keempat ancaman. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu kekuatan. Yang pertama, kekuatan itu meliputi kualitas produk yang baik dan terjamin, penyediaan berbagai menu makanan lain yang beragam, plating yang terkesan simpel dan mewah, harga produk yang terjangkau sehingga memungkinkan produk dapat dijangkau oleh semua kalangan. Nah, yang kedua yaitu kelemahan. Kelemahan dari itu pertama keterbatasan SDM untuk menyajikan produk, yang kedua promosi yang belum cukup efektif, yang ketiga iklan yang belum dilakukan secara rutin, yang keempat tidak dapat tahan lama, yang kelima produknya mudah didapat dan ditiru, yang ketiga yaitu peluang. Nah, bisnis kami memiliki peluang karena target market kami seperti mahasiswa di kampus, pergantian jam di kampus, akan melaksanakan estafet ke kelas-kelas lainnya. Pemasaran kami pun melalui sosial media, yang sudah pasti zaman sekarang semuanya pasti memiliki sosial media atau internet, sehingga produk kami akan terlihat atau dapat diketahui oleh semua kalangan. Yang keempat yaitu ancaman. Ada banyak pesaing menjual produk dengan harga terjangkau serta adanya produk lain. Nah, ada sejenis yang bermunculan dengan variasi yang berbeda, seperti
di dalam perencanaan bisnis plan kami kali ini, kami memakai 7 strategi. Yang pertama yaitu kami melakukan survei dulu terhadap bisnis kami. Yang kedua, kami membuat brand atau menentukan ini kami akan perencanaan membuat bisnis kami ini. Dan yang ketiga, memilih tempat yang strategis. Kami akan mensurvei ke tempat di mana kami melaksanakan perencanaan bisnis plan tersebut. Apakah itu strategis dan mudah dijangkau atau mudah dilihat oleh orang lain. Yang keempat yaitu memperhatikan kualitas dan harga. Kami sebagai perintis perusahaan pastinya akan memperhatikan kualitas. Yang pertama itu kualitas produk. Nah, kualitas produk ini baik apa enggak? Nah, itu harus kami seimbangkan dengan harga yang kualitas gini, harganya segini, apa cocok apa enggak. Terus yang kelima, memanfaatkan digital marketing. Strategi kami yang memanfaatkan sosial media atau internet untuk mempromosikan bisnis kami kepada orang banyak tanpa perlu harus mengunjungi daerah atau lokasi tempat kami berjualan. Yang keenam, bekerja sama dengan pihak lain. Yang ketujuh, memanfaatkan hari besar seperti di saat-saat hari-hari tertentu seperti hari raya, tahun baru, pasti kami akan lebih giat. Oke. Oke, deskripsi dari usaha bisnis plan kami yang pertama yaitu bidang usaha. Usaha donat kami dinamakan Girls Cake. Ini adalah usaha yang bergerak di bidang dasar dan kuliner. Terus yang keduanya jenis produk yang kami buat adalah donat. Terus yang ketiga, kegunaan, keunggulan, keunikan atau inovasi produk kami. Produk kami adalah makna dari Girls Cake. Ini dapat digunakan dalam berbagai kegiatan ataupun aktivitas. Tidak hanya dalam satu saja kami dapat memasarkan produk kami. Terus yang keempat, lokasi usaha. Lokasi tempat yang kami survei sebelumnya tadi yaitu bertempat di produksinya yaitu di Jalan Padang Pasir, Padang, Sumatera Barat. Yang kelima, dampak usaha terhadap lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan alam. Yang pertama yaitu membuka peluang kerja bagi yang membutuhkan atau bagi yang belum mendapatkan pekerjaan, bisa kami bantu dengan adanya usaha kami ini. Yang kedua, pastinya meningkatkan kesejahteraan, terutamanya bisa dibantu dengan ekonomi seseorang, bisa dibantu dengan bekerja bersama kami. Terus resiko bisnis dan pengelolaannya. Adapun resiko dari usaha makanan Girls Cake ini diantaranya tren yang cepat berubah sehingga produk menjadi tidak laku. Yang dimaksud ini adalah karena adanya sosial media pasti orang banyak tahu, oh ini yang lagi tren nih, ini yang lagi tren nih. Pasti mereka lebih cenderung untuk memilih tren yang terbaru daripada tren yang udah lama. Yang kedua, perputaran modal yang lambat. Perputaran modal yang lambat ini maksudnya gini. Kalau misalkan kita jualan makanan terutama ya, pasti ada yang laris, ada yang enggak. Nah, di makanan ini kalau misalkan enggak ada yang beli, pasti kan perputaran modalnya agak lambat. Nah, jadi itu risiko kami. Yang ketiga yaitu keterbatasan waktu dan karyawannya. Kalau di saat kami baru merintis usaha yang masih dibilang kecil-kecilan ini, pastinya kami keterbatasan dalam mempunyai karyawan karena itu juga harus memikirkan berapa sih budget atau
money yang dikeluarkan untuk memiliki karyawan itu sendiri gitu. Terus adapun pengelolaan dari risiko di atas yaitu yang pertama mengatur strategi seperti memberikan potongan harga atau diskon agar produk cepat laku dan menarik minat pembeli. Terus yang kedua, mengamati pasar dengan memproduksi sedikit demi sedikit terlebih dahulu. Terus menambah karyawan, membuat inovasi dari produk agar konsumen tidak lari ke produsen lainnya. Itu ada cara supaya kita produk kita tidak lebih dilirik oleh orang lain daripada produk lainnya. Oke, itu tadi paparan materi dari saya. Selanjutnya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Jihan. Pembacaan materi terakhir kepada Saudari Nadia. Kepada Saudari Nadia, saya persilahkan. Baik, selanjutnya dari rencana pemasaran. Yang pertama, target konsumen. Dalam segmentasi berdasarkan demografis, Donat Sosis memilih segmentasi usia 7 tahun ke atas. Yang kedua, segmentasi berdasarkan ekonomi, di mana dia menengah dan menengah ke bawah. Yang pertama, targeting, yaitu menjadi target market kalangan mahasiswa yang memiliki penghasilan sedang sampai menengah ke atas yang sangat menyukai produk unik dan kekinian berupa donat sosis. Yang kedua, inovasi yang kami lakukan adalah pada cita rasa yang berbeda dari donat lainnya. Pada donat ini isinya terdapat sosis, selai, timun, dan diberi mayones saus di atasnya. Donat ini sangat cocok untuk bagi mereka yang menginginkan sebuah makanan yang cepat, enak, dan mudah untuk disantap. Ketiga, situasi persaingannya. Mudahnya akses untuk menciptakan produk yang sama, seperti menyetok atau mensuplai red sejenisnya. Pesaing menambahkan desain dengan bahan yang sulit didapatkan dan melakukan strategi pemasaran yang lebih kompetitif dengan harga 4.000 per pieces. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Nadia. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Fitri. Kepada Fitri saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan mempresentasikan. Selanjutnya untuk rencana produksi, bisnis kami menggunakan bahan dan alat yang tidak sulit, yaitu bahan-bahan sederhana yang terdiri dari tepung, gula pasir, termipan, telur, air, SP atau valet, garam, margarin, tepung roti, minyak, dan untuk isiannya kami menggunakan sosis, selada, timun, dan mayones. Untuk alat, kami menggunakan alat-alat yang tidak susah digunakan. Kami menggunakan mangkuk, pisau, talenan, wajan, sendok, kompor gas, panci, dan tumpukan. Jadi itulah bahan-bahan dan alat-alat yang kami gunakan. Sekian presentasinya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Fitri. Yang dapat saya simpulkan dari presentasi kita hari ini,
adalah produk yang kita perkenalkan, yaitu donat sosis girl cake, adalah usaha yang bergerak di bidang jasa dan kuliner dengan visi dan misi agar dapat memperjualbelikan donat ini dengan harga yang pas di kalangan pelajar dan mahasiswa, ditambah dengan inovasi baru dari donat ini. Apalagi banyak di kalangan pelajar apalagi banyak dari kalangan mahasiswa seperti kita yang menyukai kuliner seperti donat ini. Tujuan dari produk ini yaitu dapat melatih jiwa kewirausahaan kita sebagai mahasiswa, terus dapat memberikan alternatif makanan yang praktis, hemat dan lezat, serta bercita rasa Indonesia yang khas. Selanjutnya dapat agar kita sebagai mahasiswa juga dapat menjalin kerjasama nantinya dengan baik dengan mahasiswa yang lain ataupun dengan pewirausaha yang lain. Sekian yang dapat saya simpulkan dengan berakhirnya presentasi dari kelompok 4 ini. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator pamit undur diri dan mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih. Ya,